Pondok kita ini mengajarkan namanya international competence. Di pondok ini diajarkan, santri diajarkan international competence. Jadi kompetensi global, kompetensi internasional. Apa contohnya? Bahasa Arab, bahasa Inggris itu menjadi bilingual language yang diucapkan santri sehari-hari, bahkan menjadi bahasa pengantar di kelas-kelas untuk pelajaran-pelajaran yang rumpun bahasa Arab pakai bahasa Arab, pelajaran-pelajaran yang rumpun bahasa Inggris pakai bahasa Inggris. Mulai kelas 2 tahun kedua sampai tahun ke-6 sampai akhir udah mulai itu bahasa Arab. Dari mulai bahasa Arabnya sendiri, nahwunya, sorofnya, balaghahnya, tamrin lughahnya, sampai ke akidahnya, sampai ke fikihnya, ke usul fikihnya, hadisnya, ulumul hadisnya, ulumul Qur'annya, sampai kepada mantiknya, mahfuzatnya, apalagi muqaranatul adyannya, tarikh adabil lughahnya, dan seterusnya. Itu semua disampaikan dalam bahasa Arab. Bukunya berbahasa Arab, guru mengajarkannya pakai bahasa Arab, santri memahaminya dalam bahasa Arab, dan ujiannya berbahasa Arab, lisan atau tulis. Demikian pula rumpun-rumpun pelajaran bahasa Inggris, ya mulai apa itu reading, ya, grammar, composition, terus dictation, ya, sampai kepada TOEFL. Itu kan semua diajarkan dalam bahasa Inggris. Bukunya bahasa Inggris, buku ajarnya, kemudian diajarkan menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris, diujikan baik lesan maupun tulisan dalam bahasa Inggris. Nah, kecuali pelajaran umum, matematika masih pakai bahasa Indonesia, saya kira. Ya, apalagi yang masih bahasa Indonesia, psikologi, sosiologi, matematika, geografi, ya, bahasa Indonesia sendiri, jurnalistik, IPA, ya. Ya, beberapa di antaranya memang itu pelajaran-pelajaran yang sifatnya umum. Apa yang saya ingin sampaikan, jadi salah satu variabel dalam international competence, kompetensi internasional adalah penguasaan bahasa asing. Di kita sudah diajarkan sejak anak mulai masuk ke pondok, bertahap sampai akhir. Bahkan di sini syarat kelulusan di samping ikut ujian akhir masih ada syarat lagi, yaitu lulus ujian TOEFL dengan skor minimal 425 dan TOEFL dengan skor minimal 350, baru dia lulus. Itu international competence. Apalagi yang berikutnya, international competence yang berikutnya, apa variabelnya selain bahasa? Wawasan. Santri kita udah terbiasa dengan wawasan global. Tamu-tamu dari luar negeri itu udah bukan hal asing di pondok ini. Bahkan kalau normal, bukan dalam suasana pandemi, kan kita hampir tiap bulan ada tamu. Itu sebetulnya bukan murni tamu kita. Tamu dari luar negeri, ada seminar di UGM, di UI, di Kemlu, di Kemenak Pusat dan lain sebagainya, di UIN itu. Nah, kita punya jaringan, kita punya kenalan, kita hampirkan ke pondok. Sekedar mampir, ramah tamah 1 jam, terus memberikan ceramah kepada santri 1 jam di masjid, ya, kemudian makan-makan, pulang. Mereka hanya 2-3 jam di pondok ini, tapi maknanya bagi santri, ada orang asing berbicara dengan bahasa asing, ya, itu penting.
Apalagi mereka datang ke sini dengan kostumnya masing-masing. Yang dari negeri-negeri Arab ya pakai datang ke sini kostumnya seperti itu. Anak-anak melihat, oh berarti itu dress code-nya bangsa Arab seperti itu. Datang yang dari Barat misalnya ke sini, oh orang Barat stylenya begini, dress code-nya seperti ini. Itu secara nggak langsung menanamkan wawasan global kepada anak-anak kita. Jadi udah hal biasa lah bertemu dengan orang asing, ya apalagi tokoh-tokoh dari dunia luar itu udah hal biasa. Santri kita udah nggak kagetan dengan itu. Kemudian berikutnya lagi mental, otomatis dengan bahasa yang terpupuk, ya kemudian wawasannya sudah global, mentalnya akan terbangun. Anak-anak kita kalau tanya mau kemana, ngacung Al-Azhar, yang ngacung bukan 1 2, ratusan yang ngacung. Mau kemana lagi, Ummul Qura, yang masuk ratusan itu. Mau kemana lagi, Tunis, Maroko, Jepang, Cina, ya. IAIU dan lain sebagainya. Mau kemana lagi, UGM, UI dan PTM itu. PTAIN, PTAIS, PTN, PTS, gitu kan, dan lain sebagainya lah. Oh ini perguruan tinggi negeri, swasta, dalam dan luar negeri. Anak-anak sudah begitu. Sikap mentalnya sudah terbangun. Apalagi di sini mereka punya paspor. Itu kan bagian dari mendidik international competence. Santri kalau mau keluar di sini harus dapat visa, ta'syirah, exit permit, ada izin untuk keluar. Di mana di stempelnya exit permitnya itu, visanya itu di paspor mereka masing-masing. Lalu mereka datang dari liburan, datang dari izin berobat atau izin keluar untuk satu keperluan, datang ada arrival. Stempelnya keluar ada departure. Karena nanti kalau mereka keluar jadi alumni dan mau keluar negeri, itu mereka sudah nggak lagi bingung dengan visa. Apa itu visa? Paspor. Apa itu paspor? Imigrasi. Apa fungsi imigrasi? Udah nggak lagi, dunia udah berubah. Itu bagian dari wawasan internasional sekaligus sikap. Nah itu semua sudah kita ajarkan kepada anak-anak ini dan kita desain di dalam sebuah sistem.